Sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau live streaming, kita mau menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kami kesehatan 1 minggu ini Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami semua, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami, meskipun lewat streaming Tuhan, tapi ke hati kami bersukacita, hati kami berapi-api untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati murid-murid yang ada di rumah juga, Tuhan tolong mereka supaya mereka memuji Engkau dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelumnya Tante pernah lihat pelangi enggak Tante? Oh pernah. Kira-kira pelangi itu bagus atau jelek Tante? Bagus sekali Bagus Tante. sekali ya? Iya. Wah, pelangi bagus, tapi ada yang lebih bagus, lebih indah dari pelangi Tante. Tante tahu enggak? Ya? Ada. Yaitu kasihnya Tuhan Iya Yesus. betul sekali, kasihnya Tuhan Yesus lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini ya. Kita undang semuanya bangkit berdiri. Meskipun di rumah kita mau sama-sama gerakan, kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Siap-siap ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lagi dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi oh Yesusku, oh Yesusku. Semuanya masih semangat? Semangat. Amin. Iya puji Tuhan. Tante, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin pasti Iya. Tante. Sekarang Tante ajak semuanya katakan sama mama papanya, sama adik kakaknya, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Amin. Amin. Ya, 1, Tuhan Yesus, ya. 2, 3. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Amin. Ya puji Tuhan, kita mau nyanyikan sama-sama bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Semuanya tepuk tangan, masih bangkit berdiri. Kita mau ekspresikan penyertaan Tuhan. Dari situ ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku.
Tante ya, seperti tadi ya. Ya meskipun kita semua ini di rumah aja, tapi sukacita Tuhan selalu diberikan buat kita. Percaya kan Tante? Amin. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini ya. Tepuk tangan sama-sama. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, datanglah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber penghiburan kami Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Kami percaya akan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Dari awal katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat
Ajar kami Tuhan untuk percayakan perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Bahwa asal kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap sukacita? Puji Tuhan ya. Kita tetap semangat ya. Di tahun yang baru ini jangan loyo, tapi tetap semangat. Oke? Puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Tante mau sampaikan dulu ya. Merry Christmas. Selamat Natal buat anak-anak semuanya. Buat papa mama juga yang ada di rumah ya. Juga selamat tahun baru. Puji Tuhan. Kita akan tetap dan lebih semangat lagi di tahun yang baru ini ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah janji Tuhan. Ada di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Janji-janji. Apa ya artinya janji itu? Nah, kalau kita sudah berjanji, apa yang kita ucapkan, kita harus menepatinya. Kira-kira kalau janji Tuhan, kalau Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita, Tuhan menepati apa tidak ya? Menepati? Ya, betul sekali. Kita saja manusia kalau berjanji, anak-anak harus belajar untuk menepati, memegang janjinya, dilakukan. Contoh, kalau berjanji untuk mau belajar lebih sungguh-sungguh, nah ditepati janjinya. Nah, kita manusia harus menepati janjinya. Apalagi Tuhan kita yang dahsyat itu, Dia pasti menepati janjinya. Amin. Nah ya, yuk kita sekarang sama-sama lihat ayatnya ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Nah, apa itu ya janji firman Tuhan? Yuk kita baca. Anak-anak yang sudah bisa baca, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan, Tante garis bawahi. Janji Tuhan murni. Murni itu apa? Asli. Yang sesungguhnya ya. Nah, anak-anak mungkin ada yang bingung. Apa itu perak itu ya, Tante ya? Nah, perak itu nih loh. Ya, perak itu sebuah logam gitu ya. Ini ciptaannya Tuhan ya, perak ini. Nah, ini teruji, jadi harus dipanaskan dulu dan dalam panas yang sangat panas sekali ya. Nah, apa sih hasilnya? Ini dia hasilnya ya, perak ya. Ini seperti ini bentuknya. Bisa juga dibuat seperti perhiasan. Apakah sama dengan emas? Ya, tapi nilainya atau harganya biasanya emas itu lebih bagus. Tapi tetap murni. Ini murni nih peraknya ya. Nah, anak-anak, tadi awal Tante sudah sampaikan bahwa janji Tuhan itu murni, pasti ditepati. Yuk kita lihat ya, di dalam Alkitab anak-anak pasti sudah tahu cerita ini. Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ya. Nah, gambar yang Tante siapkan ini untuk membantu anak-anak ya. Tuhan itu pernah janji sama Bapak Abraham
bahwa keturunan Bapak Abraham nanti akan seperti pasir di laut. Wah, ada yang bisa menghitung pasir di laut? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa, ya kan? Nah, artinya nanti keturunannya Bapak Abraham itu akan banyak sekali anak-anak, ya. Tapi kenapa sampai sudah jadi oma opa belum punya anak? Kira-kira Tuhan itu bohong atau tidak ya? Tuhan itu bohong apa tidak anak-anak? Yes, tidak pernah bohong. Secara akal dilihat oleh mata, Bapak Abraham sudah tua. Opa, dipanggil opa mungkin ya, sama oma Sarah. Mana janjinya Tuhan? Katanya nanti keturunannya banyak seperti pasir di laut. Tapi kenyataannya sudah tua dan belum punya anak. Waduh, gimana ini? Tapi kita lihat reaksi dari Bapak Abraham. Bapak Abraham itu memegang, menyimpan, mengingat janjinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, pasti ditepati. Itu yang dipegang oleh Bapak Abraham. Kita bisa belajar dari Bapak Abraham anak-anak. Ya, nah satu kali ada utusannya Tuhan yang dikirim oleh Tuhan. Ya, nah datang ke tempatnya Bapak Abraham dan memberitahu bahwa sebentar lagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah akan punya anak. Nah, Ibu Sarah yang ada di dalam mendengar utusan dari Tuhan ini, ya, dia ketawa. Aku punya anak, sudah tua. Biasanya kalau orang mau punya anak, ya, seperti mama-mama kita, ya, mengandung dulu atau hamil dulu dan melahirkan itu perlu tenaga yang kuat anak-anak. Sebab itu ketika Ibu Sarah diberitahu bahwa dia akan segera punya anak, dia ketawa. Gak mungkin, mana bisa, aku loh sudah tua, tenagaku sudah berkurang banyak, aku gak kuat, mana mungkin aku bisa melahirkan. Dia tertawa. Ya, dia ternyata Ibu Sarah ini ragu dengan janjinya Tuhan, ya. Nah, tapi berbeda dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham percaya. Kenyataannya belum. Tapi dia simpan. Dia mendengar dan dia simpan. Dia ingat janjinya Tuhan ini. Oke. Saya percaya Tuhan akan menepati janji, ya. Nah, anak-anak, benar yang terjadi, ya. Nah, Ibu Sarah melahirkan seorang bayi dalam usia yang sangat tua sekali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Semuanya bisa. Kalau Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah janji, Tuhan lakukan. Amin. Nah, benar apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Punya anak. Hah? Punya anak di usia tua? Ya. Tuhan itu mudah untuk mengatur segalanya. Tuhan itu gampang. Tuhan itu hebat anak-anak ya. Tuhan kita itu hebat. Nah, ya. Bapak Abrahamnya gimana? Senang enggak? Senang sekali ya punya anak. Anak yang dinantikan dan sekarang menjadi kenyataan. Ya, coba kalau Bapak Abraham tidak percaya, sudah lama janjinya, mana sampai hari ini loh aku belum punya anak. Nah, coba kalau Bapak Abraham bersikap seperti itu. Ya ceritanya jadi berbeda. Tapi Bapak Abraham percaya pada Tuhan. Ya, punya anak. Wow,
senang sekali ya. Nah, tapi belum selesai. Baru senang punya anak. Ternyata diuji lagi sama Tuhan. Abraham, berikan anakmu itu buat aku. Oh, gimana anak-anak? Secara manusiawi, secara akal, Tuhan ini maunya apa ya? Baru diberi. Nunggunya sudah lama. Sekarang diminta. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Marah? Tidak. Dia percaya. Percaya itu tahu dengan pasti kalau Tuhan itu tidak pernah salah, anak-anak. Kalau Tuhan itu pasti betul dan mengatur semuanya dengan baik. Itu yang Bapak Abraham lakukan ya. Ketika disuruh berikan anakmu untuk aku. Oke Tuhan. Ya, nah Bapak Abraham melakukan. Wah, kita bisa belajar anak-anak ya. Bagaimana Bapak Abraham itu tahu, kenal dengan Tuhannya. Jadi dia tidak takut, itu loh, ya toh. Kenal, percaya dan dia tidak takut. Itu yang dilakukan oleh Bapak Abraham ya. Oke Tuhan, diminta oleh Tuhan. Oke, cerita ini anak-anak sudah pernah dengar atau mungkin sudah beberapa kali dengar ya. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Sembunyi, anaknya disembunyikan? Tidak. Taat pada perintahnya Tuhan ya. Nah, ini yang dilakukan Bapak Abraham. Anaknya namanya siapa? Siapa nama anaknya Bapak Abraham? Anak-anak ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Ishak. Ya, nah atau Ishak, ya tulisannya seperti itu ya. Nah, taat saja. Dan karena ketaatannya Bapak Abraham itu dicontoh oleh anaknya. Jadi ketika dia diajak oleh papanya, Ishak ini diajak oleh papanya, dia enggak rewel, dia enggak marah. Apa sih disuruh bawa kayu berat, mau kemana? Dia tidak rewel si Ishak ini, taat saja pada Bapak Abraham, pada papanya. Karena dia melihat kalau papanya ini juga orang yang taat, jadi dia bisa meniru ya. Nah, ini yang dilakukan. Ketika coba anak-anak, apa Ishaknya enggak bingung? Loh, ini aku kok diikat, mana persembahannya? Biasanya kalau mereka memberikan persembahan itu ada binatang dombanya. Loh, kok aku yang diikat? Tapi anak-anak, Ishak itu taat, menurut saja. Dia percaya bapaknya, apa yang dilakukan oleh papanya. Ishak saja percaya penuh kepada papanya. Pasti papaku ini tidak salah. Pasti papaku ini tidak jahat. Aku taat saja. Ishaknya diikat, mau diberikan sebagai persembahan buat Tuhan. Nah, sudah disiapkan semuanya, ya kan? Dan sampai di sini anak-anak pasti tahu. Apakah Bapak Abraham jadi mempersembahkan anaknya? Itu ya, kalau zaman dulu anak-anak memberi persembahan itu seperti itu. Ya, berbeda dengan kita saat ini ya. Nah, apakah jadi? Tetap itu dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, sekarang kalau dari Tuhan, apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Ya. Tuhan siapkan persembahan yang lainnya, seekor domba yang lainnya. Ya kan? Nah, Bapak Abraham tahu dengan pasti anak-anak. Tahu kenapa Bapak Abraham itu bisa taat? Karena dia kenal sama Tuhannya. Karena dia tahu Tuhannya itu tidak jahat, tidak salah. Jadi pasti Tuhan itu punya rencana yang baik. Nah, ya anak-anak, karena buah dari ketaatannya
Ishak dipeluk sama Bapak Abraham ya, tidak jadi dipersembahkan. Ini loh anak-anak, percaya itu karena tahu dan kenal siapa yang memberi perintah. Ya, percaya pada janjinya Tuhan. Ya anak-anak, nah ayo kita lanjutkan. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari cerita Bapak Abraham ini? Ya, kenapa Bapak Abraham bisa menikmati janjinya Tuhan, bisa menerima janjinya Tuhan yang walaupun kelihatannya tidak masuk akal. Satu, ya, mukjizat itu atau pertolongan Tuhan itu bisa kita dapatkan. Satu, kalau kita mau dengar, ya, kita mau dengarkan baik-baik janjinya Tuhan. Tuhan janji apa? Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, Tuhan akan memberkati. Nah, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu diingat ketika mendengar. Ingat ya, yang satu dengar seperti yang anak-anak dengarkan firman Tuhan. Setiap firman yang anak-anak dengar, baik itu ketika anak-anak ibadah, baik itu ketika anak-anak membaca firman Tuhan sendiri, didengarkan, dengar baik-baik. Sebab itu kalau mendengarkan firman Tuhan jangan sambil main, jangan sambil lari-lari, kerjakan yang lainnya, tapi duduk yang baik, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Mau? Mau ya. Puji Tuhan, anak-anak pinter ya. Nah, setelah mendengar, diingat. Bahasa Inggrisnya remember. Diingat. Apa ya? Tuhan tadi bilang apa? Jangan khawatir. Oke, diingat. Ya, loh, tapi besok itu ulangannya susah loh. Gimana ya? Aku besok bisa apa enggak ya mengerjakan ya? Ingat firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan diingat, tidak perlu khawatir. Tuhan itu pintar, pasti memberikan hikmat kepada saya. Oke, ingat ya. Satu, kalau pertolongan Tuhan itu bisa kita terima atau mau anak-anak terima, Tante ulangi lagi ya. Satu, mendengar baik-baik. Dua, mengingat. Diingat, disimpan di hati. Ya, oke, diingat-ingat. Nah, lalu yang ketiga, diucapkan. Tuhan Yesus pasti menolongku. Ya, kalau kita dengar baik-baik, kita simpan baik-baik, kita ingat-ingat dan dikatakan Tuhan Yesus pasti menolongku. Nah, ya, lalu apa yang terjadi? Kalau pertolongan Tuhan itu bisa kita dapatkan. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu sayang. Kalau kita mau dengar firman Tuhan baik-baik, kita simpan, kita ingat baik-baik. Kita katakan Tuhan Yesus pasti menolongku. Apakah Tuhan itu tidak memberkati kita? Apakah Tuhan itu tidak melihat? Melihat anak-anak. Sekalipun di dalam hati Tuhan itu melihat. Dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya. Amin. 4 hal. Dengar baik-baik janjinya Tuhan lewat firman Tuhan. Diingat, diucapkan Tuhan Yesus pasti menolong. Dan terima. Tuhan Yesus sayang sama aku, pasti Tuhan menolong. Ya, nah pasti Tuhan berikan. Itu anak-anak ya. Nah ini loh, itu yang diingat-ingat oleh anak-anak ya. Sekarang caranya dari mana kita tahu janjinya Tuhan? Masa sih Tuhan itu bisa menolong aku kalau sakit? Bilur Yesus itu berkuasa menyembuhkan. Masa sih dari mana tahu kalau Tuhan Yesus bisa menolong kita? Dari mana kita tahu janjinya Tuhan? Ini
Ini caranya. Baca firman Tuhan setiap hari loh. Berdoa, baca firman Tuhan. Di sini sumbernya, di Alkitab, janjinya Tuhan itu. Ya kan? Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebab itu ayo baca ya. Nah, sekarang sudah tahun baru ya kan. Ayo kita mulai baca lagi. Tante yang kemarin sudah selesai bacanya. Ayo kita perbarui lagi, lanjut lagi ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang kemarin suka lubang-lubang, suka kosong-kosong. Kalau baca firman Tuhan berdoanya, mulai sekarang aku mau maju. Ya, aku mau percaya janji Tuhan, aku mau jadi anak yang taat. Baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa. Ya, nah ini caranya kalau mau dapat pertolongannya Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari dan tuh ada angka 1 di situ. God first. Tuhan yang nomor 1, utamakan Tuhan. Apa itu? Caranya bagaimana Tante? Bangun pagi atau sebelum melakukan apapun, utamakan Tuhan. Berdoa dulu. Ya. Ketika ibadah, sekarang ibadahnya masih streaming. Anak-anak masih punya kesempatan, masih bisa ya. Mungkin diajak pergi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa diajak pergi, mungkin ada yang diajak pergi. Tapi utamakan dulu Tuhan. Nomor 1 Tuhan, ibadah hari Minggu. Loh ini waktunya streaming, ibadah dulu ya. Baru setelah itu mau pergi, mau punya acara silakan. Ya, nah itu caranya supaya kita bisa menerima janjinya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Ya, anak-anak ya, kita mau belajar sama-sama. Kenapa Bapak Abraham itu bisa percaya, tahu? Karena Bapak Abraham kenal sama Tuhan. Dari mana Bapak Abraham tahu kalau Tuhan itu tidak bohong? Pasti menepati janjinya. Karena dia kenal. Sebab itu anak-anak harus kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tuhan nomor 1. Utamakan Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa setiap hari. Ya, oke? Ya, dan kita akan menikmati, akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Siapa yang mau dapat pertolongan dari Tuhan? Yes, dalam segala hal Tuhan itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ya, anak-anak. Nah, yuk kita mau baca ayat hafalan kita ya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Yuk sama-sama kita baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, kita pegang ini janjinya firman Tuhan. Tuhan itu tidak lalai. Lalai itu lupa atau pura-pura lupa gitu ya. Tidak, Tuhan tidak lalai ya, tidak akan lupa untuk menepati janjinya ya. Kita percaya pada firman Tuhan ya. Ayat hafalan kita hari ini juga pada firman Tuhan yang kita sudah dengar sama-sama ya. Nah, anak-anak, kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita percaya kalau Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Anak-anak percaya pada Tuhan Yesus.
Bukan hanya karena sekarang adalah minggu pertama kita akan memasuki tahun yang baru ini. Tidak hanya ketika awal-awal tahun saja kita percaya janji Tuhan, tapi sepanjang umur hidup kita, mulai dari kecil, anak-anak belajar, dengar, ingat, katakan, Tuhan Yesus pasti menolongku. Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya, karena Tuhan sayang pada kita. Ayo, tambah tahun, tambah semangat. Amin. Tambah cinta Tuhan. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Kita mau minta pada Tuhan supaya Tuhan berikan kita hati yang terus semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengasihi-Mu dan saya mau lebih mengasihi-Mu lagi. Lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus, lebih kenal lagi sama Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan, tolong setiap hari sepanjang umur kami mau terus percaya pada janji Tuhan. Tuhan pasti tolong kami. Kami mau dengar, kami mau ingat, kami mau katakan, dan kami mau terima janji Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu. Sedari kecil Tuhan, kami mau belajar setia dan selalu memegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama, berkati pekerjaannya, berkati kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan tambahi dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi kami, dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah ya, yuk semakin setia, semakin dekat lagi pada Tuhan Yesus anak-anak ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan kertas buffalo, lem, pensil, spidol, pita seperti ini atau yang tali juga enggak apa-apa, gunting, dan juga stiker bintang. Kalau enggak ada, adik-adik bisa gambar, enggak apa-apa ya adik-adik ya. Pertama kita akan gambar bintang terlebih dahulu, kemudian kita gunting adik-adik ya. Digunting bintangnya. Ini sudah Tante gunting, kemudian Tante akan menghiasi pinggirannya ini adik-adik dengan pita ini adik-adik ya. Kita hias dulu. Ini sudah Tante berikan pinggiran pita seperti ini. Kemudian adik-adik bisa tambahkan kertas origami untuk membuat bintang seperti ini ya. Nah, bintang ini bentuknya ada yang besar dan kecil adik-adik ya. Kita tempelkan di dalam bintang besar ini. Kemudian kita akan menulis di sini God keeps His promises. Kemudian adik-adik boleh hias dengan stiker bintang atau adik-adik gambar bintang di dalamnya sini adik-adik ya. Kemudian terakhir adik-adik boleh tambahkan pita untuk gantungan di atas sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik sudah selesai. Selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati.